Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Zairan Septiani dengan NIM A11 2020 12590 dari kelas 4309. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan soal pada mata kuliah jaringan komputer, yaitu pada soal B, genap. Di sini pertanyaannya adalah sebuah perusahaan menyediakan alamat IP 17231XX0/24, di mana XX adalah 2 digit NIM terakhir, yaitu NIM terakhir saya 90. Maka saya akan menggunakan IP 172.31.90.0/24. Desainlah skema pengalamatan IP untuk keperluan berikut menggunakan cara subnetting untuk efisiensi penggunaan IP. Di sini subnetnya terdapat Jakarta, antar kantor, Yogyakarta, dan Semarang. Lalu untuk panduannya router seperti ini. Host pertama pada kantor pusat maupun kantor cabang akan menggunakan IP address pertama pada subnet, sedangkan host terakhir pada masing-masing kantor akan menggunakan alamat IP yang sesuai dengan nomor hostnya. Untuk interface line pada masing-masing router menggunakan highest IP address pada subnet, artinya menggunakan IP address yang paling tinggi. Untuk interface 1 pada Jakarta memakai lowest IP address yang paling rendah pada koneksi point to point. Subnet pertama untuk pengalamatan antara ini diganti Jakarta Semarang, lalu untuk subnet berikutnya itu untuk Yogyakarta Semarang. Ini untuk uraiannya, dan terdapat catatan di mana saat desain topologi untuk setiap LAN sediakan 2 PC host. Lalu saat subnet, urutkan jumlah host dari yang paling besar. Dan yang terakhir, pastikan interface yang benar pada saat pemasangan clock rate. Oke, di sini yang pertama, saya sudah membuat subnetting untuk soal yang B. Di mana di sini saya sudah mengurutkan jumlah host yang paling besar. Yang pertama ada pusat Semarang, IP-nya itu atau jumlah hostnya 100. Lalu alokasinya saya akan menggunakan 128 dan prefixnya itu /25. Untuk subnet masknya 255.255.255.128. Untuk network address itu 172.31.90.0. Lalu untuk host address-nya 90.1 sampai 90.126 dan broadcast address-nya 172.31.90.127. Lalu untuk pusat Jakarta jumlah hostnya 60, alokasinya saya menggunakan 64 dan prefixnya /26, subnet masknya 192. Lalu untuk network address-nya 128 dan host address-nya 90.129 sampai 90.190 dan broadcast address-nya 172.31.90.191. Untuk Yogyakarta jumlah hostnya 12, alokasinya itu 16, prefixnya /28 dan subnetnya 240, untuk networknya 192, lalu host address-nya 90.193 sampai 206 dan broadcast-nya 207. Untuk point to point jumlah hostnya itu ada 2, lalu alokasinya saya menggunakan 4 dan prefixnya /30. Subnet masknya 252, lalu network address-nya 208 dan host address-nya 90.209 sampai 90.210
dan broadcast address-nya 172.31.90.211 dan yang bawah sini itu tidak terpakai. Oke, langsung saja kita buat desainnya. Untuk desainnya, yang pertama kita siapkan routernya terlebih dahulu. Untuk router di sini saya menggunakan yang ini 1841. Saya taruh di sini, lalu 1841 satu lagi. Nah, lalu saya ganti namanya. Di sini RJKT, lalu yang di atas sini ada R untuk Semarang, router untuk Semarang, dan yang terakhir untuk router Yogyakarta. Lalu selanjutnya menggunakan switch. Di sini switch saya menggunakan 2960 iOS 15 untuk Jakarta, lalu untuk Semarang, dan untuk Yogyakarta. Oke, lalu jangan lupa pada soal itu setiap LAN sediakan 2 PC host. Untuk Jakarta ada 2 PC. Lalu untuk Semarang ada 2 PC. Untuk Yogyakarta juga ada 2 PC. Nah, oh ya, ini untuk switch-nya saya ganti SW LAN JKT. Lalu yang ini SW LAN Semarang. Lalu ini SW LAN Yogyakarta. Untuk PC saya ganti JKT1 agar tidak bingung. Lalu ini untuk JKT2. Lalu ini untuk Yogyakarta 1 dan ini untuk Yogyakarta 2. Ini untuk Semarang 1, ini untuk Semarang 2. Nah, setelah itu kita ganti routernya ke switch 2T. Ini kita matikan dulu, kita ganti, lalu kita nyalakan lagi. Untuk yang Semarang juga sama, di semua router ya, ganti ke 2T, lalu ini nyalakan kembali. Untuk Yogyakarta juga sama, ini matikan terlebih dahulu, lalu ganti ke 2T, lalu nyalakan kembali. Oke, ini saya rapikan terlebih dahulu. Setelah itu, untuk kabel di sini sudah ada ketentuan untuk routernya. Jadi yang pertama itu router interface F0 per 0 akan dikoneksikan ke SW-LAN Jakarta F0 per 24. Kita menggunakan kabel yang ini, copper strike. Router Jakarta untuk
fast internet 0/0, lalu disambungkan ke SWLAN JKT, fast internet 0/24. Lalu selanjutnya router Jakarta S0/0/0 DCE dikoneksikan ke router Semarang. Ini router Jakarta DCE menggunakan kabel serial DCE pada serial 0/0/0 dikoneksikan ke Semarang untuk serial 0/0/0 juga. Kemudian untuk router Jakarta interface S0/0/1 itu tidak dikoneksikan kemanapun. Lalu untuk router Yogyakarta interface F0/0 dikoneksikan ke SWLAN Yogyakarta pada fast Ethernet 0/24 menggunakan kabel copper strike. Untuk router Yogyakarta fast Ethernet 0/0 dikoneksikan ke SWLAN Yogyakarta pada fast Ethernet 0/24. Lalu untuk kabel routernya, router disambungin ke router, itu router Yogyakarta interface S0/0/0 dikoneksikan ke router Semarang. Lalu di sini, di bawah sini, router Semarang S0/0/1 menggunakan kabel DCE dikoneksikan ke router Yogyakarta. Jadi kita menggunakan kabel serial DCE, lalu awalnya dikoneksikan ke router Semarang serial 0/0/1. Lalu kemudian disambungkan ke router Yogyakarta pada serial 0/0/0. Jadi ini dan ini harus diperhatikan ya, karena kalau tidak nanti pada saat memasang clock rate itu akan terjadi kesalahan apabila pada saat menyambungkan kabelnya itu salah. Lalu selanjutnya pada kabel router ke switch Semarang itu menggunakan interface 0/0 dan pada switch interface fast Ethernet 0/24 menggunakan kabel copper strike. Untuk router ini fast Ethernet 0/0 lalu disambungkan ke SWLAN Semarang menggunakan fast Ethernet 0/24. Kemudian kita sambungkan switch ke PC masing-masing. Nah, di sini tidak ada ketentuan untuk menyambungkan switch ke PC itu menggunakan interface berapa, itu tidak ditentukan, maka kita bebas ya. Ini saya sambungkan switch ke PC itu menggunakan fast Ethernet 0/1 pada switch, lalu disambungkan ke PC menggunakan fast Ethernet 0/0. Lalu dari switch JKT menggunakan fast Ethernet 0/2 disambungkan ke PC JKT2 menggunakan fast Ethernet 0/0. Pada Semarang, switch Semarang saya menggunakan fast Ethernet 0/1 disambungkan ke PC Semarang 1 pada fast Ethernet 0/0. Kemudian pada switch Semarang menggunakan fast Ethernet 0/2
dan disambungkan ke PC Semarang 2 menggunakan fast Ethernet 0/0. Dan untuk switch Yogyakarta menggunakan fast Ethernet 0/1 untuk disambungkan ke PC Yogyakarta pertama pada fast Ethernet 0/0. Untuk switch Yogya, fast Ethernet 0/2 disambungkan ke PC Yogya 2 pada fast Ethernet 0/0. Selanjutnya di sini saya akan menuliskan IP masing-masing jaringan. Yang pertama, untuk F0/0 Jakarta itu IP-nya adalah 172.3.30.90.190/26. Kemudian untuk switch F0/24 menggunakan IP 172.190.189/26. Lalu untuk IP PC-nya itu 172.190.129/26. Untuk PC JKT2 itu 172.191.130/136. Lalu pada router serialnya itu serialnya S0/0/0 menggunakan IP 172.190.209/26. Lalu disambungkan ke router Semarang pada serial 0/0/0 menggunakan IP 172.190.210/25. Lalu untuk router Semarang ke router Yogyakarta pada serial 0/0/1 menggunakan IP 172.190.210/25. Lalu router disambungkan ke switch pada F0/0 fast Ethernet 0/0 menggunakan IP 172.190.126/25. Switch-nya itu fast Ethernet 0/24 menggunakan IP 172.190.125/25. Lalu untuk IP pada PC Semarang 1 yaitu 172.190.1/25 dan untuk PC Semarang 2 172.190.2/25. Kemudian untuk router serialnya itu S0/0/0 menggunakan IP 172.190.209/28. Lalu fast Ethernet 0/0 pada switch Yogyakarta menggunakan IP 172.190.206/28. Dan untuk switch pada fast Ethernet F0
F0/24 menggunakan IP 172.31.90.205/28. Lalu pada PC Yogyakarta pertama menggunakan IP 172.31.90.192/28 dan untuk PC Yogyakarta 2 menggunakan IP address 172.31.90.194/28. Oke, di sini saya akan merapikan terlebih dahulu agar tidak terlihat berantakan. Oke, sudah terlihat lumayan rapi ya. Tidak seperti tadi sedikit berantakan. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router. Yang pertama itu router Jakarta. Ini kita no. Lalu kita enter. Ini N atau enable. Lalu ke konfigurasi terminal. Di sini saya menggunakan conft. Kemudian kita akan mengganti hostname. Hostname itu di sini ya. Nah, hostname yaitu sesuai dengan ini ya, router_JKT. Nah, nanti di bagian sini akan diganti oleh r_JKT. Kemudian kita akan konsul akses password, yaitu dengan cara enable password. Nah, password di sini itu 5 digit NIM terakhir. 5 digit NIM terakhir, NIM saya yaitu 12590. Lalu line console 0. Setelah itu password, masukkan passwordnya 5 digit NIM terakhir. Kemudian kita enter, lalu login, terus exit. Nah, setelah exit ini kita ke line VTY 04. Kemudian kita masukkan password lagi 12590. Kemudian login, exit. Nah, setelah konfigurasi konsol akses password, kita akan mengkonfigurasi antara router dengan switch-nya dengan cara kita int f0/0 atau interface fast Ethernet 0/0.
Nah, ini sudah masuk ke konfigurasi interface-nya. Kemudian kita masukkan IP address pada router di sini, yaitu 172.31.90.190. Lalu kita masukkan itu, saya lupa namanya, subnet mask. Kita masukkan subnet masknya, yaitu /26. /26 itu ini. Nah, 255.255.255.192. Kita masukkan 255.255.255.192. Kemudian kita enter. Nah, jangan lupa kita no shutdown atau no SH. Kemudian enter lagi. Lalu jangan lupa untuk description. Descriptionnya yaitu dash koneksi ke ISP LAN. Kemudian exit. Kenapa kita menggunakan dash? Karena di sini ketentuannya interface serial dash koneksi WAN ke kota. Kota ini itu LAN-nya ya. Kemudian interface fast ethernet dash koneksi ke LAN atau kota. Jadi tadi kita INT F0/0 itu yang ini, koneksi ke LAN. Selanjutnya kita konfigurasi untuk router Jakarta dengan router Semarang, yaitu INT. Kita masuk ke konfigurasi interface terlebih dahulu dengan cara INT S0/0/0 sesuai ininya ya. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 172.31.90.209. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya. Subnet mask-nya itu masih tetap ya. Subnet mask-nya itu yang point to point. Karena tadi ketentuannya itu interface WAN pada Jakarta memakai lowest IP address pada Jakarta Semarang. Jadi kita menggunakan subnet mask-nya yang point to point. .255.255.255.252. Kemudian jangan lupa no SH atau no shutdown. Nah, kemudian kita deskripsikan yaitu dengan cara dash koneksi WAN ke router Semarang. Jadi kita koneksikan ke router Semarang. Karena tadi perintahnya yaitu Jakarta Semarang. Kemudian kita enter. Nah, tadi pada soal untuk router Jakarta menggunakan interface dengan kabel DCE. Nah, untuk DCE ini itu kita menggunakan clock rate pada serial 0/0/0 di Jakarta. Clock rate-nya itu di sini 128.000. 128.000. Kemudian kita exit. Setelah itu kita akan
routing IP-nya untuk menyambungkan antara Jakarta dengan Semarang dengan cara IP route 172.31.90.128 lalu 255.255.255.192 kemudian 172.31.90.210. Jadi IP yang di sini itu IP yang paling tinggi pada Jakarta. Yang ini. Maaf. 128. Oh, yang ini Jakarta. Nah. Lalu subnet masknya menggunakan Jakarta. Ini 192. Lalu ini IP untuk IP yang akan dikoneksikan, yaitu Semarang. Kemudian kita enter. Lalu kita end. Kemudian jangan lupa di copy run st atau copy running config startup config. Kemudian kita enter. Kita enter lagi. Nah, selesai. Ini tidak nyala ya. Kemungkinan untuk INT-nya. Kita conf dulu. Nah, kemudian kita ke INT S0/0 no S. Masih tetap tidak nyala ya. Kita exit dulu. Kita exit. Copy run st. Kemungkinan di sini ada belum dinyalakan untuk ini serial 0/0-nya. Oh, sudah di on kan ya. Oh iya, karena ini belum nyala itu karena kita belum mengkonfigurasi router Semarangnya, jadi belum nyala. Baik, kita konfigurasi untuk router Semarangnya. Lalu kita enter, kita masukkan N atau enable, kemudian konfigurasi terminal atau conft seperti tadi. Kemudian kita ganti dulu hostname-nya, yaitu router r_smg. Nah, ini sudah terganti ya. Kemudian kita masukkan enable password untuk console access. Console access di sini itu mengapa kita memasukkan password? Karena nantinya jika ada orang yang mengakses jaringan ini, itu tidak bisa, harus memasukkan password. Maka dari itu kita harus console access terlebih dahulu. Kemudian line console 0. Nah, kita masukkan passwordnya tetap sama, 6 digit terakhir. Kemudian login. Login. Lalu exit. Kita masukkan line VTY 04. Lalu masukkan password lagi. Kemudian login, exit.
Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi serial dan fast Ethernet. Kita konfigurasi fast Ethernet-nya dulu, yaitu INT F0/0. Lalu masukkan IP address untuk routernya ya. IP address routernya yaitu 172.168.90.126. Lalu masukkan subnet masknya /25 itu 255.255.255.128. Lalu kita enter. Jangan lupa kita no SH atau no shutdown. Kemudian kita dash koneksi ke ISP LAN. Kemudian exit. Nah, setelah itu kita masukkan konfigurasi interface serial 0/0 untuk disambungkan ke Jakarta. Masukkan IP address-nya, IP address routernya yang ini. Lalu subnetnya 252. Jangan lupa no shutdown. Kemudian dash koneksi ke dash koneksi WAN ke router Jakarta. Kemudian kita exit. Lalu, nah ini sudah menyala kan? Artinya sudah bisa dijalankan. Kemudian jangan lupa kita juga menyambungkan router Semarang ke router Jakarta. Jadi kita juga mengkonfigurasi interface serial 0/0/1-nya dengan cara INT S0/0/1, kemudian enter, masukkan IP address router Semarang yang serial 0/0/1 172.31.90.210. Lalu subnet masknya /25, maka 255.255.252. Sepertinya untuk serial ini tuh harusnya yang menggunakan point to point ya, subnet masknya yang /30. Oke, kemudian kita enter. Lalu jangan lupa no SH atau no shutdown. Kemudian kita dash koneksi WAN ke router Jogja. Kita masukkan clock rate 128.000 3 kali. Nah, kenapa kita masukkan clock rate di interface serial 0/0/1? Kenapa tidak yang serial 0/0/0? Karena di soal di sini untuk router Semarang serial 0/1 DCE disambungkan ke router Yogyakarta. Jadi yang dimasukkan clock rate-nya itu yang waktu kita sambungkan kabelnya di DCE. Kemudian kita enter. Lalu exit. Nah,
Setelah itu kita konfigurasi IP route-nya. 172.31.90.0, lalu 255.255.255.128 172.31.90.209. IP 172.31.90.0 ini adalah IP Semarang yang paling tinggi, yang paling untuk networknya lah ya, yang di network addressnya. Lalu subnet masknya 128 di sini. Lalu ini IP yang akan dikoneksikan yaitu ke Yogyakarta. Kemudian kita enter. Lalu N. Jangan lupa kita copy run st. Kemudian kita enter lagi. Oke, selesai. Nah, ini masih merah ya karena router Yogyakartanya belum dikonfigurasi. Maka kita konfigurasi ke router Yogyakarta dengan nconf t, lalu hostname router Yogyakarta. Nah, sudah ganti. Kemudian kita konsul akses lagi agar pada saat orang asing mengakses itu tidak bisa, harus memasukkan password. Yang pertama, enable passwordnya 5 digit NIM terakhir masih tetap. Lalu line konsulnya 0. Kemudian masukkan passwordnya masih sama, 5 NIM digit terakhir. Kemudian login. Setelah itu kita exit. Nah, kita masuk ke line FTY04. Kemudian kita masukkan password lagi, 5 digit NIM terakhir. Lalu login. Kemudian kita exit. Nah, kita sekarang mengkonfigurasi interface-nya, yaitu yang pertama kita konfigurasi terlebih dahulu interface fast Ethernet, yaitu INT F0/0. Masukkan IP address 172.190.206. Kemudian subnet masknya /28 itu 255.255.255.240. Kemudian jangan lupa no sh atau no shutdown. Setelah itu kita dash koneksi ke ISP LAN. Kemudian kita exit. Setelah itu baru kita mengkonfigurasi interface yang serial 0/0/0 pada router Yogyakarta. 0/0/0. Lalu kita masukkan IP address 172.1.90.209. Slash-nya 28, maka subnetnya 255.255.255.252. Oh, ini slash-nya 30 ya. Ini berarti slash-nya 30. Ini slash-nya 30. Ini 30. Dan
dan ini juga 30. Oke, kita enter. Lalu jangan lupa no SH atau no shutdown. Kemudian kita dash koneksi 1 ke router Semarang. Kemudian exit. Nah, setelah itu kita konfigurasi IP rootnya 172.31.90.192, kemudian 255, 255, 255, 240, 172.31.90.210. Ini untuk IP Yogyakarta. Yang ini, lalu subnetnya menggunakan 240. Kemudian ini IP yang untuk dikoneksikannya itu IP router Semarang. Kemudian kita enter, lalu N. Jangan lupa untuk copy run st. Kemudian enter lagi, selesai. Ini belum menyala ya, artinya ini belum tersambung. Kita coba const, kemudian pada int s0 per 0, kemudian kita no sh. Kita coba apakah masih tetap atau sudah bisa tersambung. Nah, ternyata masih tetap ya. Kalau masih tetap, kita balik ke config, kemudian kita nyalakan serial 0 per 0 nya. Oh, sudah on. Mungkin sudah on juga. Ini tidak di-on-kan karena tidak ada yang disambung. Ini juga kemungkinan jika router Yogyakarta ini sudah on, kemungkinan router Semarangnya yang belum on. Kita ke config, lalu kita ke serial 0 per 0. Nah, ini belum on kan, kita nyalakan saja. Nah, kemudian sudah nyala. Setelah itu, kita ke switch, mengkonfigurasi switch-nya agar bisa tersambung ke router. Ini kita enter, lalu kita atau enable, kemudian masukkan konfigurasi terminal atau const, lalu kita ganti hostname-nya terlebih dahulu. Saya ganti ke swlan_jkt. Nah, di sini sudah berubah. Kemudian kita konsul akses terlebih dahulu ya. Kita tambahkan konsul akses biar orang asing itu tidak bisa mengakses jaringannya kita. Dengan cara line konsul 0, lalu masukkan password tetap sama 5 digit NIM terakhir, kemudian login, lalu exit. Nah, kita line FTY 04, kemudian masukkan password lagi sama 5 digit NIM terakhir, kemudian login. Setelah itu kita exit. Nah, kita mengkonfigurasi interface.
Nah, untuk mengkonfigurasi interface ini berbeda dengan router. Pada saat kita mengkonfigurasi router, Jakarta maupun Semarang maupun Yogyakarta itu menggunakan fast Ethernet 0/0. Nah, tetapi untuk switch kita menggunakan VLAN 1 ini. Nah, VLAN 1 dengan cara INT VLAN 1. Kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address yang di switch 172.31.90.189, lalu subnetnya /26. /26 itu 255.255.255.192. Kemudian kita enter. Dan jangan lupa kita no SH atau no shutdown. Kemudian kita enter, lalu exit. Nah, ini sudah masuk ke mode konfigurasi. Jadi kita menambahkan IP default gateway-nya. IP default gateway-nya ini didapat dari IP fast Ethernet yang router ini. Tuh, kita masukkan 172.31.90.190. Kemudian kita exit. Sebentar. Oh, ini ada yang salah. Oh iya, ini harusnya IP default ya, bukan IP default. IP default gateway 172.31.90.190. Kemudian kita exit. Dan jangan lupa kita copy run st atau copy running config dan startup config. Lalu enter lagi. Nah, selesai. Oke, kita cek jika kita mengirimkan pesan dari PC ke router, apakah sudah bisa atau belum? Oh, masih valid ya. Oh, karena kita belum memasukkan IP PC-nya. Kita masukkan dulu IP PC-nya terlebih dahulu. Untuk IP address PC Jakarta pertama yaitu IP-nya 172.31.90.129. Lalu untuk subnet masknya itu /26. /26 ini 192. Kemudian default gateway-nya ini yang ada di router. Oke. Nah, DNS servernya ini 0.0.0.0 karena di sini tidak ada server. Maka kita kosongkan saja atau tidak usah diisi. Kemudian untuk Jakarta yang kedua, PC kedua, IP address-nya yaitu 172.31.90.130. Subnet masknya sama 192. Iya benar. Lalu untuk default gateway-nya yang ada di router Jakarta. Oke, DNS server dikosongin. Nah, oke, sekarang kita coba mengirim pesan dari PC JKT pertama ke router. Apakah berhasil? Ya, sudah sukses. Lalu PC Jakarta 2 ke router, sukses. Lalu dari PC JKT pertama dan PC JKT kedua, sukses juga.
lalu kebalikannya atau sebaliknya successful juga. Selanjutnya kita mengkonfigurasi switch yang Semarang. Oke, ini kita enter, lalu masukkan enable atau N, kemudian konfigurasi terminal atau conft, lalu kita ganti hostname-nya yaitu swlan underscore Semarang atau SMG. Kita enter, sudah ganti. Kemudian kita konsul akses lagi, ya, memasukkan password lagi agar tidak diakses orang asing secara sembarangan, gitu. Dengan cara line console 0, kemudian enter, kita masukkan password 5 digit NIM terakhir, kemudian login, setelah itu exit. Sekarang kita ke line VTY 04, kemudian masukkan password sama 5 digit NIM terakhir, kemudian login, lalu kita exit. Nah, setelah itu kita masuk ke konfigurasi interface-nya, yaitu menggunakan VLAN pertama juga, bukan menggunakan fast Ethernet ya. Oke, INT VLAN 1. Kita enter, lalu masukkan IP address-nya 172.31.90.125. Ini ya, IP address yang di switch-nya. Kemudian slash 25 itu 255.255.255.128. Kemudian kita enter dan jangan lupa kita no SH atau no shutdown. Kemudian exit. Nah, lalu ini sudah masuk ke mode konfigurasi. Jadi kita masukkan IP default gateway-nya. IP default gateway ini didapat dari fast Ethernet yang router. IP fast Ethernet yang router, yaitu 172.31.90.126. Kita masukkan dulu. 6. Oke. Setelah itu kita enter, kemudian kita exit. Dan jangan lupa di copy run st. Kita enter lagi. Oke, selesai. Kemudian setelah itu kita masukkan IP address ke masing-masing PC, yaitu Semarang 1 dan Semarang 2. Untuk IP address PC Semarang 1 itu 172.31.90.1 dan subnet masknya itu /25. /25 ini ya 128. 255.255.255.128. Lalu untuk default gateway-nya itu yang ada di router Semarang Fast Ethernet, yaitu 172.31.90.126. Oke, kemudian ini di copy paste saja ya. Kemudian kita close. Nah, kita masukkan IP address untuk PC Semarang 2. Yaitu IP address-nya 172.31.90.2. Lalu untuk subnet-nya masih tetap sama seperti tadi, menggunakan 128. Lalu untuk default gateway-nya router
Semarang IP address fast Ethernet. Kita close. Nah, kita cek untuk mengirim pesan dari PC Semarang 1 ke router Semarang. Sukses. Kemudian PC Semarang 2 ke router Semarang. Sukses. Lalu dari PC Semarang 1 ke PC Semarang 2. Sukses. Lalu kebalikannya dari Semarang 2 ke Semarang 1 successful juga. Kemudian yang terakhir untuk switch LAN Yogyakarta. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Ini kita enter, lalu ke N atau enable, kemudian conft atau konfigurasi terminal, lalu kita ganti hostname-nya terlebih dahulu. Hostname yaitu swlan underscore Yogyakarta atau YGY. Kemudian kita konsul akses lagi agar orang asing tidak sembarangan masuk ya. Dengan cara line konsul 0. Kemudian kita masukkan password yaitu sama 5 digit NIM terakhir. Kemudian login, lalu kita exit. Nah, kita masuk ke line FTY 04. Kita masukkan password lagi sama 5 digit NIM terakhir. Kemudian login, lalu exit. Nah, setelah itu kita ke konfigurasi interface-nya. Masih tetap sama seperti switch LAN Semarang dan Jakarta, kita menggunakan interface VLAN 1, yaitu INT VLAN 1. Kemudian kita enter, lalu masukkan IP address untuk switch-nya, yaitu 172.31.90.205. Kemudian subnet-nya itu subnet masknya /28. /28 itu 255.255.240. Kemudian jangan lupa no SH atau no shutdown. Kemudian kita exit. Nah, setelah itu ini kita sudah masuk ke mode konfigurasi. Jadi kita masukkan IP default gateway-nya. Default gateway IP yang di router Yogyakarta yang fast Ethernet yaitu 172.31.90.206. Kemudian kita enter, lalu exit. Dan jangan lupa kita copy run st. Kita enter lagi. Nah, oke, sudah berhasil. Kemudian kita masukkan IP address untuk PC Yogyakarta pertama dan Yogyakarta kedua. Disinilah. Oke, kita masukkan 172.1.90.192. Untuk subnet masknya itu /28, yaitu yang ini ya, 240. 255.240. Kemudian default maaf, ini ada kesalahan, ternyata ini harusnya IP-nya 193. Ini typo. Maaf, makanya tidak bisa. Kita masukkan, coba ya. Apakah masih tetap atau sudah bisa? Ini menggunakan 200. Sudah bisa. Kemudian kita masukkan default gateway-nya
yang di router Fast Ethernet Yogyakarta. 206. Oke, sudah. Ini kita copy paste saja. Lalu untuk yang Yogyakarta 2, (194) benar. Oke. Kemudian subnetnya 240. Kemudian default gateway-nya 206. Oke, sudah. Kita coba mengirim pesan. Untuk PC Yogyakarta pertama, kita kirimkan ke router Yogyakarta, successful. Lalu untuk PC Yogyakarta 2, kita kirimkan ke router Yogyakarta, successful juga. Kemudian untuk PC Yogyakarta akan dikirimkan ke PC Yogyakarta 2, successful. Kemudian kebalikannya, PC Yogyakarta 2 dikirimkan ke PC Yogyakarta pertama, successful. Oke. Lalu kita coba mengirim pesan yang paling jauh, tetangga yang paling jauh. Misalkan kita kirimkan PC Jakarta pertama ke PC Semarang 1. Apakah berhasil atau tidak? Nah, ternyata masih valid. Kemudian kita coba kirimkan ke Yogyakarta 1. Dan ternyata masih valid juga. Kita gunakan di sini. Nah, kita enter. Nah, kalau kita memasukkan untuk mengakses, itu nanti akan keluar password seperti ini. Kita masukkan passwordnya yang tadi. Nah, kita masuk ke enable atau end. Kemudian ini kita masukkan password lagi yang sama. Nah, kita masukkan konfigurasi terminal. Nah, di sini itu kita kita tambahkan no IP safe. No IP safe. Oke. Lalu yang router Semarang juga sama. Kita masukkan no IP safe. Ini konfigurasi terminal. Lalu no IP safe. Oke. Selanjutnya yang router Yogyakarta. Kita enter, masukkan password yang tadi. Kemudian end atau enable. Kita masukkan password lagi. Masih sama passwordnya. Kemudian kita konfigurasi terminal atau conft. Nah, kita masukkan no IP safe juga. Oke. Setelah itu kita mengkonfigurasi root RIP. Dengan cara kita root RIP, kemudian enter, kita masukkan network 172.31.0.0. Dan kemudian kita ke passive interface-nya. Passive interface untuk F0/0. Nah, ini kita copy saja. Lalu kita enter. Nah, oke. Lalu kita samakan router Semarang juga. Setelah no IP safe, kita root RIP-nya.
Kemudian kita masukkan network sama 172.31.0.0. Kemudian kita masukkan passive interface F0 per 0. Nah, kebetulan sama semua ya. Interface fast Ethernet F0 per 0, F0 per 0, dan F0 per 0. Kemudian kita enter. Oke. Setelah itu kita ke router Yogyakarta, sama kita masukkan root RIP-nya, kemudian masukkan network 31.0.0. Nah, kemudian kita masukkan passive interface F0 per 0 juga. Oke, kita coba apakah masih bisa atau masih valid. Nah, masih valid ya. Jadi kita harus menggunakan RIP yang version 2. Dengan cara ini kita masukkan version 2 saja seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, lalu ini juga masukkan version 2. Kita enter. Kemudian masukkan version 2. Kita enter. Nah, setelah itu kita cek debug IP RIP-nya. Dengan cara ini N saja. Lalu kita enter lagi. Kemudian kita tulis debug IP RIP. Nah, kita tunggu sampai debugnya selesai. Sepertinya agak lama juga ya untuk mengecek debugnya. Oke. Nah, ini sudah ke-update version yang kedua. Kemudian kita enter, lalu undebug all untuk memberhentikan debugnya. Setelah itu kita cek ke yang router Semarang. Ini kita end. Kemudian kita cek debug IP RIP-nya apakah sudah update ke version 2 atau belum. Nah, ini sudah ke-update ya, version 2-nya sudah ke-update. Oke, kemudian kita enter lalu undebug all untuk memberhentikan debugnya. Lalu kita cek yang Yogyakarta. Debug IP RIP. Enter. Kita tunggu apa sudah update, dan ternyata sudah update ke version 2. Kita tunggu sebentar. Nah, oke, sudah ke-update ya. Kita enter saja. Belum selesai ternyata. Kita enter undebug all. Oke. Nah, setelah itu kita menonaktifkan auto summary-nya dengan cara kita masuk ke router Jakarta. Sebelum itu kita cek dulu
IP route-nya dengan cara show IP route. Apakah IP-nya ini mereka masih tetap di sini atau sudah bisa menyambung ke jaringan lainnya? Kita cek IP route-nya. Nah, ini masih di tempatnya sendiri ya. Oke. Untuk router Semarang kita cek juga. Nih, masih tetap di sendirinya juga. Untuk router Yogyakarta kita cek juga. Dua lima sama 26. Sepertinya sudah nyambung ini yang Yogyakarta. Coba kita cek dulu. Oh iya, sudah nyambung. Lalu untuk Yogyakarta ke Semarang. Oh, sudah nyambung juga. Oke. Kalau untuk Jakarta ke Semarang. Oh, sudah nyambung juga. Semarang ke Jakarta sudah tersambung. Nah, ini sudah tersambung semua, tetapi kita cek apakah sudah benar-benar tersambung dengan cara kita cek salah satu PC di Jakarta Pertama bagian command prompt dengan cara ping 172.31 untuk jarak terdekat terlebih dahulu ya, 172.31.90.130 yang PC Jakarta 2. Nah, ini 0% loss, artinya sudah bisa tersambung. Kemudian untuk jarak yang agak jauh, lumayan jauh, yaitu Semarang. Untuk menggunakan PC Semarang Pertama, itu berarti ping 172.31.90.1. Kita coba apakah sudah berhasil. Oh ya, ini 0% loss, artinya sudah bisa. Kemudian untuk yang PC Semarang 2, (90.2). Sudah 0% loss. Kemudian kita cek untuk yang jaraknya paling jauh, yaitu Yogyakarta. 172.31.90.193. Ya, sudah 0% loss juga. Kemudian yang PC Yogyakarta 2, 194. Oke, sudah 0% loss juga. Jadi jaringan semua ini sudah bisa ya. Jadi kita tidak usah mematikan auto summary-nya. Baik, sekarang kita coba untuk mengirim pesan dari Jakarta Pertama ke Semarang Pertama successful. Kemudian Jakarta Pertama ke Semarang 2 successful. Ini kalau ada yang fail berarti kita harus mematikan auto summary-nya. Kemudian
Jakarta pertama ke Yogyakarta pertama, successful. Lalu Jakarta pertama ke Yogyakarta kedua, successful. Untuk Jakarta 2 ke Semarang 1, successful. Kemudian Jakarta 2 ke Semarang 2, successful. Kemudian Jakarta 2 ke Yogyakarta pertama 2, successful. Kemudian Jakarta 2 ke Yogyakarta 2 juga successful. Lalu sekarang kita ke Semarang. Untuk Semarang 1 ke Jakarta 1, successful. Lalu Semarang 1 ke Jakarta 2, successful. Kemudian Semarang 1 untuk Yogyakarta 1, successful. Semarang 1, Yogyakarta 2, successful. Kemudian Semarang 2 ke Jakarta 1, successful. Kemudian Semarang 2 ke Jakarta 2, successful. Kemudian Semarang 2 ke Yogyakarta 1, successful. Kemudian Semarang 2 ke Yogyakarta 2, successful. Kemudian dari Yogyakarta, untuk Yogyakarta pertama kita kirimkan ke Jakarta 1, successful. Kemudian dari Yogyakarta pertama ke Jakarta 2, successful. Kemudian untuk Yogyakarta pertama ke Semarang pertama, successful. Kemudian untuk Yogyakarta pertama ke Semarang 2, successful. Untuk Yogyakarta 2 ke Jakarta 1, successful. Yogyakarta 2 ke Jakarta 2, successful. Yogyakarta 2 ke Semarang 1, successful. Yogyakarta kedua ke Semarang 2 juga successful. Jadi dari PC ke PC itu sudah bisa. Lalu kita coba dari PC ke router. Misalkan kita Jakarta pertama ke router Semarang. Successful juga. Ini salah satu saja ya. Lalu Jakarta 2 ke router Semarang. Successful juga. Ini kita delete dulu. Jakarta pertama ke router Yogyakarta. Successful. Jakarta 2 ke router Yogyakarta, successful juga. Kemudian yang Semarang ke router Jakarta, successful. Kemudian Semarang 2 ke router Jakarta, successful. Kemudian Semarang 2 ke Yogyakarta, successful. Semarang 1 ke router Yogyakarta juga successful. Setelah itu kita ke Yogyakarta. Yogyakarta 1 ke router Jakarta, successful. Kemudian Yogyakarta 2 ke router Jakarta juga successful. Kemudian Yogyakarta pertama ke Semarang, successful. Yogyakarta kedua dan ke Semarang, successful juga. Dan akhirnya semua jaringan ini telah berhasil dikonfigurasikan. Dan ini sudah selesai. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat penjelasan. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.